Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Dapur Leli. Kali ini aku akan meng-share keseharian aku ya. Setiap pagi ini aku mau bikin mie basah ini ada resepnya. Ini ada terigu protein tinggi. Ini aku pakai tepung merek Cakra Kembar ya. Untuk cairannya ini aku pakai telur, air sama garam. Perbandingannya untuk 1 kilo tepung, 1 butir telur, 255 air sama sedikit garam. Pokoknya total cairan per 1 kilo itu 255 ml itu sudah termasuk telur ya. Jadi telurnya diaduk sama air, barulah ketemu itu per 1 kilonya cairannya itu 200, totalnya 255. Kalau kalian bikinnya banyak bisa dikalikan aja ya. Kalau semisal teman-teman pengen pakai terigu yang serbaguna, yang cap segitiga biru itu ya, kalau nggak salah itu juga bisa. Itu pakai tepung segitiganya 1 kilo, telurnya 1, cairannya ditambah ya, karena ini proteinnya yang sedang ya, itu cairannya 300. Jadi total cairannya telur sama air itu 300 ml per 1 kilo. Kalau tepung terigu Cakra itu 255 total cairannya, itu menurut pengalaman aku ya teman-teman. Nah, ini sesudah dari mesin pengaduk, ini mau kita press. Untuk selanjutnya kita press. Nah, seperti ini adonannya, tidak kering juga tidak padat, jadi mawur tapi agak basah gitu ya. Jadi kalau dikepal-kepal itu masih bisa perah gitu adonannya. Ini mau kita press. Ini setelah pengepresan pertama, maaf ya tadi gak kerekod. Ini yang pengepresan kedua, ini agak rapuh jadi harus hati-hati. Dilipat jadi 2. Ini adonannya masih belum homogen ya, masih belum menyatu, jadi masih rawan pecah-pecah, tapi ini nggak apa-apa ya. Ini kita harus mengepres sampai berkali-kali ya, sampai adonannya ini lapisannya halus, sampai dia homogen. Itu berarti dia sudah bisa dipotong ya, sudah kenyal gitu. Kalau direbus tuh nanti dia kenyal. Untuk mesin pressnya ini enggak di endorse ya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dari Mazdas Balai Karya. Ini dulu itu aku belinya online, lihat-lihat dari YouTube, dari situ ada infonya, teman-teman bisa lihat sendiri. Orangnya baik banget kan, teman-teman bisa tanya, bisa dilayani. Usahakan jangan di jam-jam waktu kerja ya, biasanya itu orangnya masih sibuk di pabriknya itu, di bengkel ini bikin mesinnya itu. Jadi kalau teman-teman mau beli silakan menghubungi, ini ada, cari aja di YouTube ya, Mazdas Balai Karya, itu di situ ada nomor WA-nya. Jadi teman-teman bisa menghubungi masnya langsung, pokoknya orangnya baik banget. Teman-teman bisa mencari info di sana. Buat teman-teman yang punya usaha seperti aku doakan semoga usahanya lancar, bisa punya
mesin sendiri seperti ini ya, supaya apa ya, supaya bisa sesuai keinginan kita. Ini kalau setiap hari kita bisa bikin minyak itu fresh, jadi nggak beli lagi, untungnya lebih banyak. Meskipun ini kita harus mengeluarkan effort tenaga yang lebih besar, tapi kan ini usaha kita gitu, jadi kan lebih enak. Buat teman-teman yang sedang merintis usaha seperti aku, tetap semangat ya, jangan pernah putus asa. Pokoknya semangat, tetap berusaha, berdoa, apapun hasilnya kita pasrahkan saja sama yang maha kuasa. Sedikit info ya teman-teman, jadi ini adalah usaha aku sama suami. Jadi kita berdua adalah karyawannya, dan kita berdua juga termasuk bosnya. Jadi sebelum merintis usaha sendiri ini, sebenarnya kami adalah pekerja ya teman-teman. Dulu aku pernah kerja jadi kasir di sebuah bank swasta, sebuah koperasi begitu, kurang lebih 8 tahun. Nah terus karena waktu itu aku punya putri kecil yang baru berumur sekitar 6 tahun, harus sekolah, mengurus anak, itu akhirnya aku resign ya. 2 tahun menjadi ibu rumah tangga di rumah saja, ternyata ini membuat aku jenuh ya teman-teman. Kemudian aku memberanikan diri untuk memulai merintis usaha ini. Jadi aku memulai usaha ini sendirian ya, belanja sendiri, masak sendiri, jualan sendiri gitu. Nah setelah 2 tahun berjalan, ternyata kedai aku ramai teman-teman. Di waktu itu suami masih bekerja sebagai security di sebuah hotel di kota wisata gitu. Nah karena kalau biasanya itu kan kalau security itu sip-sipan ya, kalau kadang masuk pagi, kadang masuk siang, kadang masuk malam. Kadang-kadang kan aku melihatnya kasihan tuh sama suami, kadang pulangnya malam, kadang berangkatnya malam gitu, kasihan kalau ke rumah, karena jarak rumah aku sampai ke tempat kerjanya suami itu jauh gitu. Nah waktu itu aku kasihan, jadi suami aku suruh resign untuk bantu-bantu di kedai. Jadi mulai saat itu aku sudah bekerja bersama-sama dengan suami. Nah seperti saat ini, waktu aku menggiling mie, ini suamiku bantuin untuk membersihkan mesin pengaduk adonan. Jadi kalau sudah selesai harus langsung dibersihkan ya teman-teman, supaya besoknya bisa langsung kita pakai. Jadi itulah sepenggal kisah dari kami waktu memulai awal merintis usaha ini ya teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman ya. Dan tidak terasa ini aku sudah selesai untuk mengepresannya, dan ini sudah sepertinya sudah kalis, sudah halus, dan sudah homogen ya. Nah jadi seperti ini ya teman-teman penampakannya. Ini lapisannya sudah halus, siap untuk dipotong. Nah sebelumnya itu ini harus dilapisi dengan tepung tapioka atau tepung aji atau tepung kanji ya kalau di sini. Jadi kita lapisi semuanya dengan tepung tapioka secara merata, supaya nanti kalau sudah dipotong minyak itu bisa terpisah-pisah ya, jadi nggak menyatu lagi, nggak ngerempel gitu ya istilahnya ya. Apa itu bahasa Indonesianya ngerempel itu ya, pokoknya seperti itulah. Kita lapisi semuanya dengan tepung tapioka. Jadi seperti ini bentuk gulungannya. Ini tadi aku potong jadi 2 ya teman-teman, soalnya kalau jadi 1 itu nanti ngangkatnya berat. Jadi ini tadi aku sengaja potong jadi 2. Nah ini
suami aku yang megangi gulungannya yang di atas, nanti aku yang di bawah bagian menadai minyak ya. Soalnya kalau tidak ditadai nanti minyak itu bisa menumpuk dan jadinya itu keriting. Jadi nggak cantik deh. Jadi aku sukanya itu minyak yang lurus-lurus kayak spaghetti gitu teman-teman biar cantik. Jadi seperti ini suami aku yang di atas, megangi gulungan yang di atas. Nah, aku yang bagian bawah ini megangi sambil menata ya. Nah, seperti ini. Jadi biar minyak itu lurus-lurus gitu ya, teman-teman. Nanti kalau mau memotong juga biar gampang. Kalau mau motong jadi proporsi gitu kan, gampang ambilnya. Kalau menumpuk limbruk gitu kan, susah nanti motong-motongnya. Nah, seperti ini. Cantik sekali kan? Nah, ini minyak ambyar. Kelihatannya ini kayak ditarik-tarik gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya ini aku nggak menarik, ini cuman megangi lalu ditata di bawah supaya rapi. Alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi ini minyak kalau ditarik nggak mudah putus ya teman-teman. Alhamdulillah ini penampakannya cantik sekali, Masya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga videoku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur teman-teman semuanya. Aku akhiri videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later and bye-bye.